Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita semuanya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan salah satu karya tulis kami yang berjudul Berbahagialah dengan Menikah. Di mana pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang motivasi-motivasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk menyimak, untuk mendengar motivasi-motivasi yang disampaikan dari para ulama terdahulu, para salafus saleh dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in maupun para tabi'in rahimahumullahu ajma'in. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bersama bahwa para salafus saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semoga senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya itu sangat menganjurkan, sangat memotivasi kaum muslimin, terlebih lagi para pemudanya untuk tidak membujang. Dalam artian untuk menikah. Para salafus saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka sangat menganjurkan, sangat memotivasi para pemuda kaum muslimin untuk menikah. Dan mereka sangat membenci yang namanya hidup dalam kesendirian. Kalaupun seandainya mereka mengetahui akhir dari sisa hidup mereka tinggal beberapa hari lagi, dan mereka dalam keadaan mampu untuk menikah, niscaya mereka akan berusaha untuk mencari wanita lalu dinikahi. Kenapa bisa demikian? Karena mereka, para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, sangat tidak suka jika diri mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala namun dalam keadaan membujang. Dan inilah yang dikatakan oleh salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau pernah mengatakan, laulam yabqa min ajali illa 'ashrata ayyamin atau illa 'ashratu ayyamin walitulun 'ala nikahi latazawwajtu karahiyatan an alqallaha 'azaban. Kata beliau, jika seandainya aku mengetahui ajalku itu tinggal 10 hari lagi. Jika Abdullah bin Mas'ud mengetahui ajalnya tinggal 10 hari lagi, maka kata beliau, walitulun 'alan nikah, dan aku dalam keadaan mampu untuk menikah, latazawwajtu, pasti, niscaya aku akan menikah. Karahiyatan an alqallaha 'azaban. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena beliau tidak suka dengan dirinya beliau sendiri jika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membujang. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Jika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu saja
tidak suka jika bertemu dengan Allah dalam keadaan membujang, malu bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menikah, lalu bagaimana keadaan Anda? Lalu bagaimana keadaan kita? Apakah kita tidak malu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan masih sendiri? Ya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yang terkenal ketegasannya dalam ibadah, pun tertorehkan dalam sejarah ucapannya dalam memotivasi kaum muslimin untuk menikah. Beliau adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan kata-kata beliau ini bisa dikatakan ya sedikit pedas, mencela orang-orang yang mana mereka sudah mampu untuk menikah tapi tidak mau menikah. Yang sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk menikah tapi lebih memilih menunda. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma yamna'uka minan nikahi illa ajzun aw fujurun." Tidaklah ada yang menghalangimu untuk menikah melainkan karena dirimu itu lemah syahwatnya atau ahli maksiat. Jadi, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, jika ada seorang pemuda muslim, sebenarnya dia ini sudah mampu untuk menikah, baik dari segi agama maupun finansial, tapi kok menunda-nunda terus, bahkan ada keinginan tidak mau menikah, maka ketahuilah, bisa jadi dia itu lemah syahwat, atau yang kedua, dia ini adalah ahli maksiat. Yang senangnya berbuat maksiat dengan syahwatnya dia. Tidak mau mengurus rumah tangga nantinya. Tidak mau repot dengan istri, dengan anak. Ya. Jadi dia tersibukkan dengan dosa syahwatnya. Jadi ada dua kemungkinan. Orang yang sudah mampu untuk menikah, tapi menunda-nunda pernikahan, atau bahkan tidak ada keinginan untuk menikah, bisa jadi yang pertama, karena dia itu lemah syahwat. Yang kedua, karena dia ini adalah seorang ahli maksiat. Tentunya berbeda halnya dengan sebagian ulama yang memang meninggal dalam keadaan belum menikah. Bukan berarti mereka ini lebih memilih membujang, bukan. Karena mereka tersibukkan dengan ilmu. Contohnya siapa? Contohnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Beliau ini bukan berarti meninggal dalam keadaan membujang karena tidak mau menikah. Tapi ketika beliau sedang disibukkan oleh ilmu agama, ya, menulis berbagai macam kitab, Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan nyawa beliau, ajal beliau ya, datang. Nyawa beliau dicabut, ajal beliau datang, sehingga belum ada kesempatan untuk menikah. Tentunya kita beda. Ya. Tentunya kita, sebagian dari kita mungkin beda keadaannya. Dan sangat sulit untuk hal tersebut mengikuti Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan ulama lainnya yang meninggal dalam keadaan membujang karena tersibukkan dengan ilmu agama. Dan tentunya tidak bisa kita benturkan ya. Ada orang tidak mau menikah karena takut studinya terganggu. Karena takut belajarnya terganggu. Ya menunda boleh, tapi jangan sampai ada keinginan untuk tidak mau menikah. Ya, jangan sampai kita seperti orang-orang yang dibahas di pertemuan kemarin. Ya.
tidak mau menikah supaya fokus ibadah. Ini adalah suatu sikap yang tercela. Ya, sikap yang tercela. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kepada Sa'id bin Jubair, bahwasanya suatu hari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah bertemu dengan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini bertanya kepada Sa'id, "Hal tazawwajta ya Sa'id?" Apakah engkau sudah menikah wahai Sa'id? Kemudian Sa'id ini menjawab, "Lam atazawwaj." Aku belum menikah wahai Abdullah bin Abbas. Kata Sa'id, aku belum menikah. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan kepada Sa'id, "Tazawwaj ya Sa'id." Menikahlah wahai Sa'id, fa inna khaira rijali hadhil ummah aktsaruhum nisaan. Menikahlah wahai Sa'id, karena sesungguhnya sebaik-baik lelaki dari umat ini, karena sesungguhnya sebaik-baik lelaki dari umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini mengandung dua motivasi. Yang pertama adalah motivasi untuk segera menikah, dan yang kedua motivasi untuk memperbanyak istri. Ya. Dan seorang laki-laki muslim yang memiliki istri lebih dari satu, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, adalah khairu rijali hadhil ummah, sebaik-baik lelaki umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah beberapa perkataan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sekarang mari kita simak beberapa perkataan atau salah satu perkataan dari seorang tabi'in yang bernama Tawus. Tawus rahimahullahu ta'ala adalah salah seorang tabi'in. Dan beliau pernah berkata kepada salah seorang temannya mengenai pernikahan. Apa yang dikatakan oleh beliau? Beliau mengatakan, la yatimmun nusukus syabi hatta yatazawwaja. Tidaklah sempurna ibadah seorang pemuda muslim sampai dia menikah. Kata Tawus, belumlah sempurna ibadah seorang pemuda sampai dia menikah. Jadi kalau misalnya ada di antara kita ingin menyempurnakan agamanya, hendaklah menikah. Dan demikianlah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Orang yang sudah menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala juga pernah mengatakan bahwa hidup membujang itu bukanlah termasuk ajaran Islam. Hidup membujang bukanlah termasuk ajaran Islam. Jadi agama Islam itu tidak mengajarkan pemeluknya untuk membujang, untuk tidak menikah. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang mengajak untuk tidak menikah, maka dia telah menyeru kepada selain Islam. Barang siapa man da'aka ila ghairi tazawuji faqad da'aka ila ghairil islami. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengajakmu untuk tidak menikah, maka sungguh dia telah mengajak kepada ajaran selain Islam. Ini katanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan.
Dan sebelum kami tutup majelis kami ini, kami akan membawakan sebuah perkataan yang cukup menarik dari Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala. Bahwasanya beliau pernah mengatakan, bujangan itu seperti pohon di tanah gersang yang diombang-ambingkan oleh angin. Demikian dan demikian. Jadi kata Wahab bin Munabbih, orang yang bujang, orang yang masih jomblo, itu seakan-akan bagaikan seperti pohon yang ada di tengah-tengah tanah, lalu pohon tersebut diombang-ambingkan oleh angin ke sana dan ke sini. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua untuk menunaikan ibadah yang mulia ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.